Dalam masa kelaparan, kekeringan, tidak ada air, janda ini diminta memberikan air dan dia mudah untuk memberikan. Apakah itu enggak kualitas yang Tuhan cari? Dia murah hati dalam kondisi yang terbatas pun, dalam kondisi yang sedikit pun dia murah hati. Ada begitu banyak ketika dalam kondisi yang terbatas orang menjadi egois. Wanita ini enggak. Dalam situasi terbatas dan kekurangan bahkan dia memberikan airnya. Ketika dalam kondisi kesulitan seringkali orang itu sulit untuk melihat apa yang ada dalam dirinya yang mau bisa dipakai oleh Tuhan. Perempuan ini mengatakannya kepada Nabi itu, kita hanya punya 2 benda itu. Tepung dalam tempayan cuma sedikit. Dan minyak dalam buli-buli itu pun cuma sedikit. Itu makanan yang sedikit. Makanan kami yang terakhir. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi yang kecil di tangan Tuhan belum tentu kecil. Yang sedikit di tangan Tuhan belum tentu sedikit. Yang tidak berharga di tangan Tuhan belum tentu tidak berharga. Semuanya harus diserahkan di tangan Tuhan. Seperti anak kecil yang membawa dua ekor ikan dengan 5 ketuh roti. Itu cuma makanannya. Makanan si anak kecil itu. Tapi di tangan Tuhan perkara yang kecil menjadi besar. Yang sedikit menjadi banyak. Yang tidak berarti menjadi berarti. Karena itu penting sekali ketika kita berada di masa-masa sulit. Di masa-masa yang kelihatannya kita nggak berdaya. Yang ingin Tuhan mau. Tuhan menemukan di dalam kita itu solid. Tuhan mau apa yang ada padamu. Tuhan gak pernah bertanya apa yang kamu gak punya. Tuhan selalu bertanya apa yang ada padamu. Seperti Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada padamu? Dan Musa berkata tongkat. Dari tongkat itulah Tuhan bergerak. Sekarang juga sama, apa yang ada padamu. Kenalilah bahwa yang kecil itu bukan kecil di mata Tuhan. Sisi menyerahkannya kepada Tuhan, sisi mempersembahkannya kepada Tuhan, itu adalah bagian yang Tuhan tunggu. Ketika yang kecil diserahkan kepada Tuhan, maka itu akan punya dampak yang besar. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita mau mengalami mujizat, persyaratan-persyaratan ini gak bisa diabaikan oleh Tuhan. Tuhan mau lihat, Tuhan mau temukan bagaimana hidup kita mau dipakai oleh Tuhan dan mengalami terobosan, mengalami mujizat, mengalami pengerubahan keadaan. Disitulah Tuhan lihat. Kalau yang kecil di tangan Tuhan menjadi besar, kenapa yang kecil itu gak bisa kita lihat? Kalau yang sedikit itu di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang berdampak besar, kenapa kita gak bisa lihat? Berkali-kali dalam hidup kita, kita selalu mengabaikan yang ada dalam diri kita. Kalau yang diri kita itu besar, maka dampaknya besar. Saudara, saya mau tanya, kenapa dalam kitab Raja-Raja ini munculnya ada 2 nabi besar? Ada Elia dan Elisa. Alasannya apa? Harusnya kisah raja-raja. Harusnya raja-raja ini melakukan porsinya. Tapi kenyataannya, kitab ini tidak menemukan raja-raja yang sesuai dengan porsi Tuhan. Tidak ditemukan raja-raja yang punya kualitas yang Tuhan inginkan. Maka muncul nabi-nabi. Seharusnya kitabnya ada kitab Elia dan kitab Elisa. Tetapi 2 orang ini disisipkan karena kekosongan. Hal itu juga terjadi di dunia ini. Semuanya itu akan bisa dituliskan oleh nama seseorang kalau hidup orang itu mengisi penuh porsinya dan mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Tetapi hari-hari ini agenda Tuhan gak bisa bergerak karena anak-anak Tuhan gak solid di dalamnya, gak mengerti bagaimana hidup dipakai oleh Tuhan,
nggak mengerti menjaga api yang di dalamnya, nggak mengerti bagaimana terus Tuhan mengikuti jejak-jejak Tuhan. Dan ketika jejaknya hilang, dia nggak kehilangan jejak.